Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel resep keluarga. Hari ini aku mau masak capcay udang tahu sutra. Untuk di sini brokolinya udah aku blansir ya, atau bleaching dalam istilah teknik memasak makanan, yang dimana makanan direndam dalam air mendidih dan dicelupkan ke dalam air es dan diakhiri dengan air. Untuk di sini aku gunakan saori ya sebagai untuk saus tiramnya. Teman-teman boleh gunakan yang biasa digunakan. Dan ini ada minyak wijen, dan tentunya di sini ada tahu telur ya, atau aku sebutnya tahu sutra. Untuk sayurannya, teman-teman, tadi awalnya aku tidak mention ya jenis sayuran apa yang digunakan. Untuk capcay ini teman-teman bebas mau menggunakan jenis sayuran apa. Boleh menggunakan kol, bunga kol yang warna putih ya, yang seperti brokoli itu. Lalu boleh menggunakan jenis tambahan protein lain seperti bakso, boleh menggunakan cumi, tergantung selera masing-masing. Jadi kalau teman-teman memiliki ide yang lain, bisa ditambahkan ke sayuran capcay ini. Kalau teman-teman biasa belanja online, itu melalui ojol di resto, biasanya harga capcay ini di kisaran 38.000 sampai 45.000. Ini cukup pricey ya untuk harga capcay. Tapi teman-teman sekarang sudah bisa ya masak capcay menggunakan resep ini. Nanti jangan lupa dicoba, dan setelah di recook jangan lupa di komen ya di kolom komentar. Kali ini aku gunakan 1 batang daun bawang dan juga menggunakan 1 buah cabai merah besar. Ini boleh dipotong sesuai selera ya teman-teman. Lalu kita potong tahunya. Ini aku potong sekitar 1 cm ya. Jadi teman-teman boleh potong sesuai selera. Dan ini kita goreng terlebih dahulu ya, nanti agar tidak hancur. Kita panaskan wajan dan tambahkan minyak goreng. Lalu kita goreng tahunya. Pastikan teman-teman menggunakan panci anti lengket ya. Jadi karena tahu ini karena saking lembutnya itu gampang rusak saat penggorengan. Jadi jangan terlalu sering dibolak-balik ya. Kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini, teman-teman boleh diangkat ya tahu sutranya. Untuk minyak dari sisa penggorengan ini kita kurangi karena kita mau numis sayuran, jadi tidak perlu menggunakan minyak terlalu banyak. Untuk bawang-bawangannya, bawang bombay diiris sesuai selera. Bawang putih aku geprek sedikit, jadi aromanya nanti akan lebih tercium harum ya. Dan kita cincang halus. Dan jangan lupa sedikit jahe ya, kita cincang halus juga. Panaskan wajan dan beri sedikit minyak. Untuk pertama, kita akan tumis terlebih dahulu bawang bombay hingga layu.
Kemudian kita tumis bawang putih dan jahe bersama bawang bombay. Dan ini kita tumis sampai bawang putihnya harum ya. Lalu kita masukkan sayuran. Untuk sayurannya kita masukkan terlebih dahulu untuk jenis yang keras ya. Jadi wortelnya terlebih dahulu. Setelah itu mulai kita masukkan untuk sayur-sayuran yang jenis pok choy ya, yang batang pok choy dan batang sawi yang keras. Jadi kita mulai masukkan dari yang jenis keras terlebih dahulu ke yang paling gampang untuk dimasak. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman. Tambahkan air. Nah, untuk airnya sendiri aku gunakan sedikit saja karena nantinya untuk jenis sayuran sawi biasanya akan mengeluarkan air ya saat dimasak. Dan teman-teman jangan lupa dimasukkan juga brokolinya dan diaduk rata. Kemudian aku tambahkan saus tiram. Untuk porsian ini cukup ya, 1 saset saja. Dan selanjutnya aku tambahkan minyak wijen. Minyak wijen cukup 1 sendok makan. Jadi ini sebagai aromanya saja. Dan kita aduk kembali. Kemudian kita tambahkan seasoning, garam, dan teman-teman apabila menyukai micin boleh ditambah micin. Untuk kali ini aku gunakan kaldu jamur. Dan ditambahkan udang. Untuk udang aku tidak masukkan di awal dikarenakan udang sifatnya gampang matang ya. Jadi kalau terlalu lama dimasak malah jadi alot. Kemudian terakhir kita tambahkan untuk daun-daun yang gampang matang, lalu cabai dan daun bawang. Kita aduk kembali ya. Kita tambahkan sedikit air. Jadi ini akan sedikit berkuah ya teman-teman. Dan jangan lupa diaduk kembali untuk sayurannya.
Kemudian kita tambahkan tepung maizena yang sudah dicampur dengan sedikit air. Jadi nanti kuahnya akan sedikit kental. Setelah dirasa sayurannya sudah matang, kita tambahkan bagian akhirnya tahu sutra ya. Dan kita aduk kembali. Dan ini sudah bisa disajikan teman-teman. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin requestan untuk masakan selanjutnya, bisa di komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk nantinya teman-teman di-share ya untuk video kita kali ini. Untuk capcaynya udah bisa kita plating ya teman-teman ya. Jadi untuk sayurannya sudah lengkap dengan protein dan juga sayurannya. Selamat menikmati, jangan lupa di recook ya.